Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Perguruan Tinggi Unhas menggelar seminar nasional bertemakan inovasi dan kolaborasi kemandirian pengusaha muda, Senin 11 November 2024. Pada seminar itu, Ketua Umum HIPMI Badan Pengurus Cabang Kota Makassar meminta pihak Universitas Hasanuddin agar menaungi HIPMI PT Unhas. Dalam seminar nasional bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Kemandirian Pengusaha Muda, Senin 11 November 2024 di Studio Unhas TV, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang Kota Makassar, Fadel Muhammad Taufan Ansar, menaruh harapan besar kepada pihak kampus untuk memberikan dukungan penuh kepada HIPMI PT Unhas, sebuah organisasi eksternal yang diinisiasi oleh mahasiswa Unhas. Fadel yang hadir sebagai narasumber dan juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini mengatakan jika HIPMI PT Unhas harus menjadi pilar utama yang ada di Unhas. Dirinya ingin jika organisasi ini masuk dalam organisasi internal kampus. Makanya tadi saya garis bawahi, saya sampaikan kepada Pak Wakil Rektor 1 bahwa HIPMI PT Unhas ini paling tidak harus menjadi pilar utama organisasi yang ada di kampus Universitas Hasanuddin ini. Oh sudah, jadi 2 tahun yang lalu itu sempat mantum HIPMI PT Unhas sebelumnya itu kalau nggak salah namanya Reza ya, kalau nggak salah ya, sudah mencoba membuka ruang kepada pihak manajemen dari Unhas, tapi masih belum digubris. Harapan saya kehadiran Wakil Rektor 1 ini tadi bisa menjadi fasilitator untuk kepada rektor bahwa HIPMI PT Unhas ini harus betul-betul disinkronkan. Jangan lagi HIPMI PT Unhas ini menjadi bagian eksternal dari kampusnya sendiri. Sementara Ketua Umum HIPMI PT Unhas Abian Hashfi mengakui jika selama ini belum ada dukungan penuh pihak kampus. Namun melalui komunikasi langsung dengan Wakil Rektor 1 Unhas, dirinya akan segera melakukan audiensi bersama Rektor Unhas untuk kemudian diakui sebagai organisasi internal kampus. Dirinya yang sebentar lagi akan demisioner itu berharap jika HIPMI PT Unhas sudah sepenuhnya mendapat dukungan dari kampus agar akselerasi program kerja lebih tepat sasaran kepada mahasiswa Unhas, terutama yang memiliki kemauan berwirausaha. Dan bersyukurnya kami sekarang, Pak WR tadi sudah memberikan sinyal yang baik terkait keberadaan kami. Dan kami ingin ketika kami sudah menjadi dinaungi langsung sama kampus, insya Allah kami bisa berimpact lebih besar lagi kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sebagai tujuan utama organisasi kami dibentuk untuk menciptakan kader-kader pengusaha muda baru dari kalangan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dalam seminar nasional ini juga menghadirkan 2 narasumber lainnya yang juga merupakan pengusaha muda, yakni Rakil Alpasha, owner Taki Butik, dan Fadel Syahnur selaku owner Livin Mile. Zulkarnain, Andrea Riringkarina, Unhas TV. Pemirsa, mengumpat kerap dianggap sebagai bentuk ekspresi emosi yang kasar dan negatif. Namun, tahukah Anda bahwa mengumpat juga bisa menjadi cara untuk meredakan stres? Temukan penjelasannya dalam informasi berikut. Mengumpat sering diartikan sebagai ekspresi dari kemarahan atau ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Mengumpat kerap dianggap sebagai bentuk ekspresi emosi yang kasar dan negatif. Berdasarkan keterangan Andriani Eskep-Ners MKes, dosen keperawatan jiwa Universitas Hasanuddin Makassar, mengumpat bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya rasa marah, pengaruh hormon adrenalin dan kortisol, serta peran neurologis otak kita. Meskipun mengumpat sering dianggap tidak beradab, ekspresi ini sebenarnya mempunyai dampak positif bagi sebagian orang. Di antaranya adalah pengurangan stres dan peningkatan ambang rasa sakit. Baik, jadi penyebab atau etiologi orang mengumpat itu biasanya karena rasa marah. Marah ini sebenarnya asal-muasalnya dari rasa jengkel. Nah, apakah marah ini normal atau hal yang dilarang?
Tentu saja tidak. Justru Tuhan menganugerahkan kita berbagai macam rasa, kemudian ekspresi, salah satunya adalah rasa marah. Dan yang tidak boleh dinormalisasi kalau kita menganggap seseorang itu tidak pernah marah berarti dia sabar. Karena sebenarnya setiap orang itu kan pasti punya rasa marah. Hanya yang membedakan antara satu individu dengan yang lainnya adalah cara mengekspresikan marahnya. Ada orang yang marahnya dengan cara diam saja tapi air matanya mengalir, menetes. Kemudian ada orang yang marah dengan cara membongkar barang-barang, melempar barang-barang. Dan kemudian ada juga orang yang marah dengan cara yang kita cerita saat ini, mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kasar tapi tidak menyakiti secara fisik baik diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian, mengumpat juga memiliki dampak negatif terutama dalam hubungan sosial. Kebiasaan mengumpat dapat merusak citra diri dan membuat orang di sekitar merasa tersinggung atau marah. Untuk mengatasi masalah ini, Nurse Andri menyarankan pentingnya pengendalian diri, yakni melalui manajemen stres, pengenalan diri, serta pelatihan komunikasi asertif agar emosi bisa diekspresikan dengan cara yang lebih konstruktif. Feni Septiani Smual, Unhas TV. Pemirsa, merawat kulit bukan hal yang harus diabaikan karena perubahan kulit akan terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, penasaran bagaimana sih sebenarnya perawatan kulit yang tepat untuk masing-masing usia? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Memiliki kulit yang sehat dan segar tentu harus dengan perawatan yang tepat. Perawatan ini berbeda-beda untuk setiap usia dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Dikatakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, Dr. Nurul Reski Fitriani Aziz, karena kulit anak-anak cenderung sensitif dan mudah infeksi, sehingga penting menggunakan pelembab, sunscreen, dimulai usia 6 bulan dengan bahan lembut dan produk lainnya yang tidak mengandung alkohol. Menjaga pola makan, suhu ruangan, hingga membatasi waktu mandi adalah hal yang juga perlu diperhatikan. Sementara remaja menurutnya adalah fase pubertas sehingga terjadi perubahan struktur kulit seperti peningkatan produksi minyak berlebih. Sudah mulai muncul jerawat sehingga di usia ini penting untuk mengidentifikasi jenis kulit. Penggunaan sunscreen rutin, pelembab, istirahat yang cukup, olahraga, pengontrol stres, dan menghindari rokok serta alkohol adalah hal penting untuk perawatan kulit remaja. Kemudian bagi usia dewasa menuju lanjut usia, kulit kembali seperti anak-anak, yakni sensitif karena kurangnya hidrasi. Sehingga di usia ini penting penggunaan pelembab dan produk anti-aging. Jadi untuk merawat kulit memang akan berbeda ya di setiap usia. Karena pada saat anak-anak, remaja, dewasa hingga usia lanjut itu ada perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan kulit ataupun di dalam sistem anatomi kulit itu ada yang berubah. Misalnya saja pada anak-anak itu kulitnya rentan ya, lebih sensitif terkena infeksi. Jadi kita harus lebih menjaga supaya kulitnya ini terhindar dari iritasi ya. Jadi kita bisa berikan pelembab atau bahan-bahan yang hiposensitif ya, bahan-bahan yang tidak mengandung alkohol dan lebih aman untuk anak ataupun bayi. Tidak lupa juga untuk anak-anak itu sebenarnya sudah bisa menggunakan sunscreen ya. Di atas usia 6 bulan anak-anak sudah bisa pakai sunscreen. Jadi gunakan sunscreen dengan bahan yang lembut ya. Kemudian untuk anak remaja atau dewasa muda itu biasanya sudah terjadi masa puber. Sudah terjadi perubahan di struktur dari kulitnya, misalnya terjadi peningkatan produksi minyak berlebih dan sebagainya. Kemudian aktivitasnya juga mungkin sudah semakin banyak di luar sehingga memerlukan memang anti UV misalnya, kalau misalnya dia sedang banyak keluar, dan sudah boleh mulai menggunakan sunscreen yang rutin. Nah, kemudian untuk usia dewasa yang menuju ke usia lanjut, nah itu sudah banyak faktor-faktor aging yang terjadi, sehingga perlu menggunakan produk-produk yang lebih menghidrasi untuk kulit-kulit usia tersebut. Perawatan kulit sangat penting terutama bagi remaja, dewasa, dan lanjut usia guna menunda penuaan dini. Menurut Dr. Nurul, perawatan kulit yang tepat di setiap usia kunci untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit sepanjang hidup.
Ini tentu tidak hanya bagi perempuan saja, melainkan juga laki-laki. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, tahukah Anda ukuran lingkar pinggang dapat menjadi tanda seseorang mengalami sindrom metabolisme? Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Gaga Irawan melakukan penelitian terkait hal tersebut. Berikut laporan tim Divi 4 TV untuk Unhas TV. Dosen Fakultas Kedokteran Unpad, Dr. Gaga Irawan Nugraha, berhasil melakukan penelitian terkait dengan sindrom metabolisme. Terdapat beberapa tanda yang menandakan bahwa seseorang mengalami sindrom metabolisme. Bukan hanya dari berat badan, tetapi justru lingkar pinggang yang dapat menjadi penanda utama seseorang mengalami sindrom metabolisme atau tidak. Sindrom metabolisme ini menjadi penting untuk diperhatikan karena hal itu merupakan kumpulan gejala yang pada akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit kronis kardiovaskuler seperti stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Sindrom metabolik itu merupakan namanya sindrom itu berarti kumpulan dari berbagai kelainan, gejala. Yang ditandai dengan pertama lingkar pinggang yang lebih dari 80 untuk perempuan dan lebih dari 90 cm untuk laki-laki. Yang kedua tekanan darah yang tidak normal ya di atas 125/85 gitu ya. Yang ketiga itu kan tadi berat badan ya, lingkar pinggang. Yang ketiga kalau di kriteria ada juga yang dari indeks massa tubuh lebih dari 30 ya atau 25. Yang keempat kemudian hasil lab terdiri dari gula darah puasa di atas 100 mg per desiliter. Kemudian HDL yang rendah. HDL itu adalah lemak baik katanya gitu ya. HDL yang rendah dan trigliserida yang tinggi. Trigliserida di atas 150. Kalau ada 2 dari 5 yang tadi saya sebutkan, maka tertegak dia mengalami kelainan metabolik atau sindroma metabolik. Sindroma metabolik ini kenapa menjadi penting? Dia bukan penyakit, tapi kumpulan gejala. Hasil lab yang nggak normal, tekanan darah yang tinggi, gitu ya. Kemudian lingkar pinggang atau indeks massa tubuh yang berlebih, yang ujungnya penyakit kronis. Lebih tepatnya penyakit kardiovaskuler. Apa itu? Stroke. Jantung koroner. Itu yang paling banyak. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa sekitar 30% orang yang memiliki berat badan normal ternyata memiliki kelainan metabolik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkar pinggang ternyata menjadi penanda yang paling kuat jika dibandingkan dengan indeks massa tubuh dan tekanan darah. Jadi dari penelitian itu ternyata, pertama kita menemukan bahwa di masyarakat, ini kan masyarakat umum ya, jadi diperiksa 248 orang. Ternyata ada sekitar 30% yang berat badannya normal, tetapi ternyata punya kelainan metabolik gitu. Dan dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa kan menentukan berat badan normal tidak normal itu menggunakan indeks massa tubuh ya, IMT. Nah, ternyata justru yang paling berkaitan dengan kelainan metabolik itu bukan berat badan, tapi lingkar pinggang. Gitu. Gitu. Jadi lingkar pinggang ternyata merupakan marker yang lebih kuat, ya, penanda yang lebih kuat yang terkait dengan kelainan metabolik dibanding dengan penanda-penanda lain, dibanding dengan indeks massa tubuh atau berat badan. Gitu. Sementara itu, ia juga memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menghindari sindrom metabolisme ini dengan cara mengatur pola makan yang baik, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, jauhi rokok dan alkohol, serta mengelola stres dengan baik. Diseminasi hasil riset ini dapat Anda saksikan dalam program Heart Talk. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divi 4 TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.